Sistem yang dimiliki oleh sebagian besar pelanggan-pelanggan itu adalah sebuah sistem yang sistemnya silo, sangat-sangat terpisah. Jadi pada saat kita bicara, saat kita email, pada saat kita sosial media, semua sistem terpisah dan semua dilakukan dengan baru. Dan pada saat kita sudah mulai bertanya dengan lebih fokus, mungkin customer care tersebut juga bingung kan, karena aduh ini pertanyaan sangat detail, saya nggak tahu. Dia harus kalau chatting dia mungkin chat dengan supervisor bagaimana cara menjawab dan sebagainya. Ini bahaya banget. Brand yang luar biasa besar dengan promosi yang luar biasa banyak, pada saat berbicara dengan customer care-nya nggak match. Jadi apa yang Anda sudah spend segitu besar di dalam advertising dan saat branding itu nggak akan kejadian di dalam layanan pelanggannya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak teknologi yang tidak sesuai dengan requirement-nya. Jadi benar-benar customer begitu call, dia tidak tahu sejarah dari customer-nya. Tidak ada big data istilahnya dari Ibu Wani yang memberitahukan kenapa kemungkinan besar dia bertanya. Kalau perlu, kita bisa tahu persis bahwa customer-nya kayak bad behavior karena dia udah nunggu kurang lebih 4 menit atau 5 menit. Dan bahkan mungkin mereka sudah pernah di-handle oleh agent sebelumnya dan tidak terselesaikan. Nah, ini benar-benar harus kita bisa lakukan. Karena experience dari agent akan mencerminkan bagaimana dia men-support customer-nya. Mungkin kalau teman-teman di operation contact center kan berasa tuh ada kaca di depan. Kenapa kaca itu diperlukan? Kaca itu diperlukan karena kita tahu pada saat kita mukanya jelek, mungkin cara ngomong kita pun jadi jelek secara otomatis. Karena kita marah dan sebagainya. Nah, kaca ini kadang-kadang menjadi salah satu reflection. Nah, kaca ini membuat sebuah proses yang dilakukan secara manual. Bagaimana proses itu dilakukan secara otomatis? Nah, teknologi menjalankan peran di sana. Nah, salah satu kendala dari proses sebuah contact center adalah proses training yang relatif lama. Kita maunya customer service kita jago, cepat, tapi trainingnya makan waktu lama kan. Nah, itu luar biasa. Dan apalagi dengan investasi yang sangat besar yang dilakukan, kadang-kadang banyak perusahaan, terutama perusahaan yang berasa investasi adalah sebuah hal yang mahal banget yang nanti tidak diperlukan karena kecuali kalau benar-benar kepepet. Nah, itu sebenarnya yang jadi kendala juga dari IT. Tanya ke IT ada nggak budgetnya? Nggak ada. Karena rata-rata dipikirkan sebagai cost. Padahal sebenarnya ini adalah opportunity yang tepat sekali. Yang Cisco lihat adalah ada tren yang luar biasa. Tren yang luar biasa adalah bagaimana customer behavior itu menjadi digital dan bagaimana Cisco mendeliver experience digital kepada customer kami juga. Nah, salah satunya adalah kita setelah 3 tahun terakhir ini melihat tren yang luar biasa besar berhubungan dengan spending terhadap teknologi berbasis cloud. Untuk itulah kita memberanikan diri 3 tahun terakhir ini masuk ke area teknologi contact center yang berbasis cloud dengan kemampuan kita yang selama ini sudah kita miliki, punya market yang sangat besar. Apa yang kita lakukan? Mungkin saya tunjukkan di next slide-nya. Kita mengintroduce sebuah teknologi namanya Webex Contact Center. Webex Contact Center adalah sebuah teknologi yang bisa dideliver ke customer dalam waktu sangat cepat. Kalau dulu mungkin kita dapat PO mungkin baru 3-6 bulan baru bisa on dalam tanda kutip. Sekarang Bapak bisa kasih PO dalam waktu kurang dari 1 minggu, sistem sudah beroperasional. Dan karena dia adalah cloud-based system, dia bisa dilakukan dengan cara agile, bisa nambah, bisa kurang, dan paling penting adalah bisa dibayar dengan cara seperti consumption model, seperti kita langganan internet, seperti kita juga langganan kabel TV dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Nah, kenapa cloud? Karena banyak teknologi itu tidak bisa kita simpan sendiri. Cloud hanya sebuah alternatif. Misal saja kita bisa melakukan semuanya 100% on-premise bisa, tetapi melakukan teknologi 100% on-premise tanpa melibatkan sesuatu yang ada di cloud relatif susah. Contohnya, atau paling simpel pada saat Anda touch contact center Anda untuk support sosial media pun sudah ada di cloud. Tetapi cloud yang kita lakukan adalah membuat sebuah sistem tetap secure, tetapi secara bersamaan membuat connectivity dan informasi menjadi satu kesatuan dengan cara consumption yang jauh lebih gampang. Benefit-benefit tersebut akan membuat investasi teknologinya menjadi agile, menjadi cepat, menjadi cost efisiensi, dan yang paling penting bisa bertumbuh dengan sangat simpel sesuai dengan requirement. Mungkin saya contohkan yang paling simpel di slide berikutnya. Pada saat kita masuk ke masa pandemi masa pandemi orang berpikir, aduh contact center operation saya terganggu. Bahkan saya melihat ada sebuah public service company yang tidak bisa melakukan service contact centernya lebih dari 6 bulan karena dia bingung di awal-awal masa pandemi gimana menjaga supaya pegawai-pegawai mereka itu mengikuti prosedur protokol yang tepat. Padahal kalau teman-teman aware kan contact center itu jarak antar customer care-nya kurang dari 1 meter kan. Padahal secara prosedur gimana? Kedua, keluar dari rumah aja nggak boleh karena itu penjaga corona tidak kemana-mana. Nah, dengan pendekatan yang baru yang dilakukan adalah dimanapun customer itu berada, dimanapun agent itu berada, interaksi itu bisa disambungkan dengan sebuah sistem yang tepat yang hanya menggunakan jaringan internet. Di mana contohnya agent cukup menggunakan PC-nya yang mungkin diberikan oleh perusahaan atau dipinjamkan oleh perusahaan, bahkan mungkin dengan PC pribadi yang di-enforce dengan security yang tepat dalam hal ini, buka browser, akses ke jaringan internet, bisa jaringan internet mana saja kalau bisa di-provide
Contohnya dari Icon Plus akan jauh lebih bagus karena reliable dan secara otomatis dia bisa kerja dari mana saja. Mungkin saya akan masuk ke hal berikutnya. Hal berikutnya adalah bagaimana tingkat layanan pelanggan dapat kita capai untuk mensupport customer dengan baik dalam hal ini. Tentu saja ada 5 kunci yang akan kita lakukan. Ada 6, kenapa? Karena di dalamnya ada super agent, saya akan bahas beberapa hal. Digital first adalah hal yang sangat penting, karena seperti kita lihat, kalau kita mau mencari informasi, kita lakukan semua sendiri. Tapi dengan generasi yang baru, hal-hal yang selama ini kita harus layani ke customer-nya, itu bisa dia lakukan sendiri. Jadi dia harus mau mencoba mengakses dari mana saja dan sebagainya. Itu yang paling penting. Digital first yang dimaksud oleh banyak orang beda-beda. Oh, saya maksud adalah misalnya dengan email, oke. Atau dengan chatting, atau dengan sosial media. Tapi jangan jadikan dia hanya sebagai, kata orang mungkin bahasa dulunya IVR. Mungkin teman-teman yang mulai berasa banget tuh. Begitu Anda masuk ke sebuah contact center, akan ada bilang, terima kasih Anda telah menghubungi XXX. Silakan pilih, tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini, dan sebagainya. Anda lama-lama bosan kan, karena tidak ada informasi lebih yang dilakukan dari sebuah sistem IVR, yang mengakibat Anda harus buru-buru akses cari angka 9 atau 0 untuk berbicara dengan customer care. Digital first adalah hal yang sama. Jangan buat digital first hanya sebuah akses di mana hanya digunakan pada saat customer-nya mau melakukan sendiri, tetapi tidak memberikan kemampuan yang luar biasa digital first-nya. Karena dengan digital first yang tanpa kemampuan yang baik, dia akan ditinggalkan. Omni-channel strategi itu menjadi hal yang penting, dan omni-channel strategi ini juga tidak boleh salah. Kita tidak bisa memaksa customer dengan apa yang kita mau achieve, tetapi ikuti requirement dari customer. Nah, makanya rules of big data itu penting banget. Contohnya paling simple. Saya maunya kalau berinteraksi dengan customer, maunya lewat WA dong. Ya udah, WA kita ikutin. Oh, banyak customer saya maunya pakai Facebook dong. Facebook diikutin. Saya mau Instagram atau Telegram dan sebagainya, kita lakukan. Nah, ini harus kita lakukan, dan yang paling penting itu harus terkonek. Kalau tidak terkonek, itu bahaya banget. Apa yang dimaksud dengan contextual customer experience? Mungkin yang paling penting adalah kita bisa ngelihat sebenarnya journey-nya customer seperti apa sih. Karena tentu saja bagaimana customer ini kita bisa tahu persis sebelumnya dia berinteraksi dengan yang mana, bahkan dia pernah melakukan datang ke cabangnya BCA atau mungkin akses ke websitenya PLN dalam hal ini. Jadi yang handle cabang itu orang yang berbeda, yang mengakses website semua orang yang berbeda. Akibatnya behavior customer yang berasa ini adalah ABC gitu dalam hal ini, dia berasa kok kalau ke call center-nya pinter-pinter, kalau ke cabangnya kurang jago, ke website-nya nggak informatif. Nah, hal-hal lain seperti ini yang harus kita analisa. Karena customer experience management ini bisa memastikan bagaimana kepuasan pelanggan dari semua experience tersebut. Dan yang paling penting itu adalah ini menjadi sebuah actionable. Bagaimana ini menjadi action? Karena kita mungkin tahu bahwa problem ada di kita. Tapi bagaimana kita membuat ini menjadi sebuah action yang membuat value-nya tinggi kepada customer dan cost-nya rendah ke kita. Hanya dengan melakukan tweak-tweak yang kecil. Jadi dia akan memberikan suggestion action yang harus dilakukan. Tadi contohnya kalau teman bilang, oh ini customer-nya bad behavior. Apakah bisa baca temperamen customer-nya dan sebagainya? Tentu ada fungsi voice analytical dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan action yang dilakukan? Apakah dia ini nggak puas dan sebagainya? Ini juga ada scoring-scoringnya. Nah, scoring-scoringnya ini yang akan kita gunakan dengan bantuan AI untuk memastikan bahwa layanan lebih bagus. Rules dari sebuah contact center ini jangan pernah terkotak-kotak. Karena opportunity untuk cross-selling, untuk upselling, untuk memberikan service yang lebih bagus, itu terjadi jauh sebelum mereka berhubungan dengan call center. Makanya sifat proaktif diperlukan. Hanya dengan meningkatkan layanan pelanggan yang lebih baik, potensial mereka untuk menjadi bangkit revenue bisa bertambah 40% dibandingkan dengan traditional approach. Luar biasa kan? Tapi tentu saja PR-nya belum sampai di sana. Bagaimana kita memastikan human resource-nya tepat dalam hal ini? Di next slide ditunjukkan. Super agent yang saya maksud bukan agentnya menjadi bisa terbang atau agentnya mungkin mengeluarkan sinar X di matanya, tetapi agent yang dilengkapi dengan sebuah kemampuan yang memastikan bahwa dia bisa menjawab semua hal tanpa customer bertanya. Saya lihat di chatting ada pertanyaan, bisa nggak sih customernya servisnya bisa mau tahu behavior ini customernya lagi bakal marah atau attention untuk dia ngomong seperti apa dan sebagainya? Jawabannya ada. Coba kita lihat di slide berikutnya. Kita harus pastikan customer care kita akan spend less untuk hal-hal yang tidak penting dan harus fokus ke area
penyelesaian problem. Dia harus membuat peta apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang saya lakukan setelah hal tersebut. Jadi contohnya tadi ada yang bertanya, bisa nggak sih dia memastikan behavior attention dari customer itu disesuaikan dengan orang yang tepat. Contohnya, orang ini tidak pernah, istilah ada tagihan yang luar biasa gede, dia mau komplain gede-gedean, padahal dia adalah customer yang tidak baik. Nah, kita bisa buat sebuah call deflection yang memastikan bahwa ini bisa di-handle oleh bagian collection, atau yang hal yang seperti ini mungkin cukup dilakukan oleh self-service otomatis aja. Kalau ternyata ini adalah perlu assistant, bisa dilakukan secara otomatis, dan customer care-nya bisa benar-benar meng-guided dan men-solve problem itu saat itu juga. Bila mana kita melakukan proses artificial intelligence dengan tepat, kita bisa melakukan jumlah call yang harus di-handle oleh real agent itu sangat-sangat berkurang. Jadi kata istilahnya, saya pakai istilah kue dari Bu Wani tadi, orangnya mungkin sama ya, tetapi benar-benar 70% itu ada mesin yang lakukan. Jadi baru bagian-bagian menghias kuenya mungkin dilakukan oleh orang dan sebagainya. Otomatis kue yang akan dibuat jadi lebih banyak, padahal orang yang tetap sama. Bagaimana platform ini menjadi sebuah platform yang berjalan saat ini dan juga ke depan. Ini yang paling penting. Karena kalau saat ini saja mungkin sekarang cukup. Besok-besok kita perlu hal yang berbeda dan perlu untuk kustomisasi. Dan tadi sudah ditunjukkan kalau desktop dikustomisasi sih simpel banget. Tapi bagaimana yang lebih dalam lagi? Nah, mungkin di next slide ditunjukkan. Ditunjukkan dengan sangat simpel bagaimana kustomisasi, flow, dan sebagainya bisa dilakukan secara on the fly. Jadi Anda tidak perlu lagi tahu programming yang terlalu rumit, ngebuat IVR flow dan sebagainya. Jadi benar-benar click and drop, tinggal scripting sedikit dalam hal ini microservices, dan bisa dilakukan dari sana, dan buildernya bisa dilakukan dengan sangat-sangat simple. Sebuah hal coba di-solve oleh contact center agentnya, tapi tentu saja banyak hal yang dia tidak bisa solve. Karena di dalam next slide dijelaskan bagaimana peran organisasi untuk mensupport agent itu penting banget. Dalam next slide dijelaskan contact center itu benar-benar harus tergabung dengan berbagai macam organisasi lainnya. Contohnya, kalau kita dapat komplain dari customer dan ini berhubungan dengan produk, mungkin product manajernya yang lebih tahu. Kalau kita handle dari customer care, ternyata itu berhubungan dengan delivery, kita harus cek dengan sopirnya yang nganter barang di sana dan sebagainya. Nah, proses ini tentu saja harus bisa nyambung. Nah, perlu ada tools yang memastikan hal tersebut, dan menarik dari Cisco, tools tersebut Cisco sendiri sudah miliki. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu juga Webex hari ini sudah dipakai untuk event, hari ini teman-teman juga untuk pakai Webex aplikasi yang digunakan untuk koordinasi antar internal employee dan sebagainya. Aplikasi yang sama ini dia lakukan, dan aplikasi ini tersentral dalam sebuah platform yang sama. Kalau kita cerita contact center, Webex ini adalah bagian customer service-nya, tapi dia juga terintegrasi dengan aplikasi Webex lainnya, makanya dashboard-nya juga sama. Di slide berikutnya ada single dashboard yang melakukan hal tersebut, namanya Webex Control Hub, yang memastikan semua service tersebut jadi satu dan dengan aplikasi yang sama, bahkan dengan peralatan hardware yang sama juga. Cisco mensupport di next slide-nya peralatan pihak ketiga, tetapi juga Cisco memberikan support dari peralatan Cisco sendiri juga. Jadi kalau misalnya Anda percaya bahwa Cisco menjadi single pintu untuk semua peralatannya, Cisco bisa berikan, tapi kalau Anda sudah punya peralatan sendiri juga bisa diintegrasikan. Nah, salah satu kelebihannya adalah dengan menggunakan peralatan Cisco, semua behavior dari peralatan Cisco itu tercatat dari dashboard yang sama dari control hub tersebut. Jadi dia tahu persis berapa software versi yang digunakan oleh IP phone-nya, software versi yang digunakan oleh headset-nya, apakah noise cancellation-nya sudah diaktifkan, apakah headset-nya sudah digunakan, dicolok dalam sistem PC-nya, sudah berapa jam dia lakukan, sudah dibersihkan atau tidak, dan sebagainya. Itu semua dilakukan. Karena ada dashboard yang melakukan hal tersebut. Di next slide adalah dashboard control hub. Dashboard control hub ini tidak hanya digunakan untuk memonitoring behavior contact center, tapi juga behavior lainnya. Nah, control hub ini adalah salah satu diferensiasi. Anggap kami mitra Anda. Mungkin di awal-awal Anda akan merasa kami hanya sebagai vendor, tapi coba Anda lihat bagaimana fungsi mitra. Di mana mitra akan memberikan suggestion. Mitra memberikan business justification. Mitra yang nanti berikutnya mungkin membantu Anda memberikan seleksi terhadap siapa yang Anda pilih. Dan yang paling penting adalah membuktikan apa yang dibicarakan itu menjadi sesuai dengan kenyataan. Itu konsepnya mitra. Jadi mitra tidak hanya sebagai penjual. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Cisco. Di next slide-nya, kita menjadi leader untuk itu. Jadi kita bukan pemain baru di sini, kita punya
customer base yang luar biasa besar-besar, dan kita adalah global company yang mungkin sebagian dari teman-teman mungkin belum pernah dengar sebelumnya. Oh, ternyata Cisco juga ada contact center. Cisco sangat besar di sana dan kita punya market share bahkan nomor 1 di sana.